Perkenalkan, nama saya Hermina Pahan dengan NIM 11S25017. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pattern saya. Di sini terdapat dua folder. Pada kedua folder ini, yang pertama namanya basic, kedua advanced. Pada basic ini terdapat beberapa file. Yang pertama hello world. Pada kode ini terdapat print. Print yang masuk di sini adalah fungsi bawaan di Python yang digunakan untuk menampilkan teks atau hasil di layar. Hello world yang masuk di sini yaitu sebuah string atau teks yang ditulis di antara tanda kutip. Yang kedua, kita lanjut pada basic operators. Berikut adalah kodenya. X sama dengan objek dan Y sama dengan objek. Ini adalah membuat dua objek unik yang berbeda. Lanjut pada kedua baris ini membuat list berisi 10 referensi ke objek X dan Y yang sama. Pada baris ini juga ini menggabungkan kedua list dengan total 20 elemen. Pada bagian print ini menampilkan jumlah elemen di setiap list. Pada bagian testing ini, pada baris yang ini mengecek apakah masing-masing berisi list 10 objek yang benar. Pada baris yang selanjutnya, ini memastikan big list berisi 10X dan 10Y. Kita lanjut pada basic string formatting. Berikut adalah kodenya. S yang masuk di sini yaitu sebuah string. Saya ulang, pada S di sini itu ini adalah sebuah string. Pada len ini menghitung panjang string atau jumlah karakter. Lanjut pada baris yang ke-6 terdapat indeks. Indeks yang dimaksud di sini itu mencari posisi huruf A pertama atau indeks dimulai dari 0. Pada baris ini terdapat count yang masuk di sini adalah menghitung jumlah huruf A dalam string. Kita lanjut pada scaling ini. Scaling ini itu maksudnya itu memotong string. Baris yang pertama ini yaitu 5 karakter pertama. Pada baris yang selanjutnya karakter indeks 5 sampai 9. Baris yang selanjutnya 1 karakter di indeks 12. Baris yang selanjutnya karakter dengan indeks ganjil, dan baris yang selanjutnya 5 karakter terakhir. Kita lanjut pada baris selanjutnya pada convert everything to uppercase. Di sini terdapat upper maksudnya yang di sini yaitu mengubah string menjadi huruf besar. Kita lanjut pada baris yang selanjutnya, lower yang masuk di sini yaitu mengubah string menjadi huruf kecil. Kita lanjut ke baris yang selanjutnya pada pengecekan string. Pada baris ini yaitu mengecek apakah string diawali dengan
str star. Pada baris yang selanjutnya ini yaitu mengecek apakah string diakhiri dengan omni. Pada baris yang terakhir ini yaitu memecah string menjadi list kata-kata berdasarkan spasi. Lanjut pada file selanjutnya yaitu class and objects. Class vehicle ini yaitu mendefinisikan kelas dengan atribut name, kin, color, dan value. Dengan metode description mengembalikan kalimat deskripsi kendaraan menggunakan data objek. Di sini terdapat card 1 dan card 2. Yang dimana card 1 dan card 2 ini adalah instance dari kelas vehicle. Masing-masing objek diberi nilai atribut yang berbeda atau nama, warna, jenis, dan harga. Pada bagian terakhir yaitu test code ini memanggil metode untuk menampilkan deskripsi setiap kendaraan. Selanjutnya kita lanjut ke file yang dengan namanya yaitu condition. Berikut adalah kodenya. Number sama dengan 16. Ini maksudnya karena lebih besar dari 15. Kondisi if number lebih besar dari 15 benar, maka mencetak 1. Pada baris yang ini first array ini yaitu list 1, 2, 3 tidak kosong, jadi bernilai true, mencetak 2. Kita lanjut ke baris yang berikutnya. Baris ini yaitu jumlah elemen 1 dan 2 adalah 2, mencetak 3. Lanjut pada baris yang selanjutnya. Ini maksud dari baris ini yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5, mencetak 4. Kita lanjut pada baris selanjutnya. Pada baris ini list tidak kosong dan elemen pertamanya 1, mencetak 5. Pada baris terakhir ini dianggap false sehingga 0 tidak sehingga lebih bagus saya ulang. Pada baris terakhir ini dianggap false sehingga 0 adalah true, mencetak 6. Lanjut pada fase selanjutnya yaitu dictionaries. Pada baris ini adalah dictionary yang menyimpan pasangan nama-nama telepon. Lanjut pada baris yang pada baris yang ke-8 ini adalah menambahkan data baru dengan C. Lanjut pada baris yang selanjutnya ini menghapus data JIL dari dictionary. Kita lanjut pada testing code. Di mana perintah break akan segera menghentikan seluruh operasi perulahan secara paksa. Baris ini mencetak apakah Jack ada sebagai K, lalu mencetak pesan. Dapat dikelola berdasarkan kondisi spesifik di tengah jalan. Pada baris terakhir ini memastikan Jill sudah tidak ada, lalu mencetak pesan. Kita lanjut ke function. Berikut adalah kodenya. Pada baris yang pertama ini mengembalikan sekumpulan string atau tuple yang berisi manfaat penggunaan fungsi. Pada baris selanjutnya, ini membuat kalimat lengkap dengan menambahkan teks is a benefit of functions ke setiap manfaat. Pada baris yang terakhir ini mengambil data
Ini mengambil daftar manfaat dari list benefits, lalu melakukan perulangan untuk setiap manfaat, lalu mencetak kalimat hasil dari sentence. Kita lanjut pada bagian input dan output. Digunakan untuk mengambil data dari pengguna. Pada bagian name ini menyimpan nama, teks atau string. Pada age yang di sini, yang dimana age itu mengambil input umur lalu diubah ke integer dengan integer. Country di sini yaitu menyimpan nama negara. Pada baris yang terakhir, ini menampilkan kalimat terformat yang menggabungkan semua input pengguna. Kita lanjut ke list. Berikut adalah kodenya. Baris pertama dan kedua ini adalah list kosong. Baris ketiga ini adalah list berisi beberapa nama. Pada baris yang selanjutnya numbers. Ini yang dimana numbers di sini adalah menambahkan angka 1, 2, dan 3 ke list numbers. Lanjut ke bagian strings. String di sini adalah menambahkan 2 string ke list strings. Kita lanjut ke pengambilan data. Pada baris second name ini mengambil elemen kedua dari list names atau indeks dimulai dari 0, yaitu Eric. Dengan output mencetak isi list numbers dan mencetak isi list strings. Kemudian menampilkan nama kedua dari list name. Kita lanjut pada file dengan nama loops. Pada baris pertama, numbers adalah list berisi banyak angka. Program melakukan perulangan for untuk setiap angka dalam list. Di dalam loop, if number sama dengan 37. Ini yaitu menghentikan perulangan saat angka durasi 37 ditemukan. If number persen 2 sama dengan 1. Ini melewati angka ganjil atau tidak dicetak. Yang terakhir, print atau number, mencetak angka genap. Kita lanjut pada modules and page guys. Ini berikut adalah kodenya. Pada baris yang pertama, ini mengimpor modul regular expression Python. Lanjut. Pada baris yang kelima terdapat dir atau panggilan kurung yaitu array, menampilkan semua atribut dan fungsi yang ada di modul array. Lanjut pada loop for memeriksa setiap nama atribut dalam array. Lanjut pada baris yang keenam, ini yaitu memilih nama fungsi atau atribut yang mengandung kata find. Dalam function ini, pola ini akan dikompilasi menggunakan recompile. Nama-nama tersebut disimpan dalam list find members. Saya menyiapkan beberapa list seperti contoh email. Lanjut pada baris yang terakhir ini mengurutkan hasilnya secara alfabet lalu mencetaknya. Kita lanjut pada string formatting. Berikut adalah kodenya. Pada data adalah tuple berisi nama depan, nama belakang, dan saldo. Pada format string, pada baris yang kedua, format string ini adalah string format dengan
placeholder. Pada barisan terakhir ini memasukkan isi tabel data ke dalam placeholder sesuai urutan. Kita lanjut pada nama file yang terakhir, yaitu variable and types. Berikut adalah kodenya. Pada baris yang pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah variabel dengan tipe data yang berbeda, string, float, dan integer. Selanjutnya, pada baris yang ketujuh ini yaitu mencetak nilai string lalu mencetaknya. Saya ulang. Yang terakhir yaitu variable and types. Berikut adalah kodenya. Pada baris pertama dan kedua dan ketiga, ini adalah variabel dengan tipe data. Kita lanjut ke file yang terakhir. Pada baris yang pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu string, float, dan integer. Pada baris ketujuh ini yaitu mengecek nilai string lalu mencetaknya. Pada baris yang kesembilan, ini memastikan my float bertipe float dan nilainya 10. Pada baris yang selanjutnya, ini memastikan my integer bertipe integer dan nilainya 20. Format %s, %f, dan %d digunakan untuk menampilkan nilai sesuai tipe data. Kita lanjut pada folder yang kedua, yaitu nama filenya dengan beberapa file juga. Yang pertama closure. Berikut adalah kodenya. Pada baris yang pertama ini adalah fungsi yang mengembalikan fungsi lain. Di dalamnya multiplier atau number mengalihkan number dengan n. Nilai n disimpan oleh fungsi multiplier. Pada baris yang selanjutnya ini yaitu membuat fungsi pengalih dengan faktor 5. Pada baris yang terakhir, ini menghitung 9 kali 5 sama dengan 45. Kita lanjut pada file selanjutnya, yaitu code introspection. Berikut adalah kodenya. Pada baris yang kedua ini mendefinisikan kelas dengan beberapa atribut dan satu metode. Lanjut pada dir atau Vinegar. Ini menampilkan daftar semua atribut dan metode yang dimiliki kelas Vinegar. Kita lanjut pada bagian terakhir ini. Pada baris yang terakhir, ini mencetak daftar tersebut ke layar. Kita lanjut dengan nama file, yaitu decorators. Berikut adalah kodenya. Pada baris yang pertama ini adalah dekorator untuk mengecek tipe argumen fungsi. Dekorator ini membungkus fungsi asli dari old function dengan fungsi baru, yaitu new function. Pada new function ini mengecek apakah argumen sesuai dengan correct type menggunakan is instance. Jika benar, fungsi asli dijalankan. Jika salah, mencetak bad type. Pada baris ini fungsi hanya menerima integer. Maksud dari tens 2 ini yaitu valid jika hasilnya 4 dan hasilnya 4.
dasar atau sebelum basic simbol. dan tahapan lanjutan atau advance. Mengecek Pertama selanjutnya. tahapan basic. Kuliah menunjukkan cara mengoperasikan Data JSON Pada baris yang ini dengan ini salah tipe mencetak bit type. kodenya adalah Kita lanjut pada baris ini fungsi hanya menerima string. tanda petik dan kode tahapan Pada baris yang terakhir ini salah tipe mencetak bit type. advance. Yang pertama Kita lanjut pada varian selanjutnya yaitu Python dasar exception yaitu handling. dengan Pada baris yang pertama kode berikut. Di barisan di sini terdapat aktor. Aktor adalah dictionary yang menyimpan nama dan peringkat aktor. Kita lanjut pada get last 6 untuk memastikan Python yang dimana ini adalah mengambil nilai name dari dictionary. Split memisahkan nama menjadi list kata. 1. Mengambil nama belakang. Pemanggilan get last name mengembalikan nama belakang tanpa error. Print terakhir menampilkan nama belakang aktor menggunakan format string. Kita lanjut pada varian selanjutnya yaitu generators. Pada Vip adalah generator function karena menggunakan yield. Pada variabel A dan B menyimpan dua angka Fibonacci terakhir. Setiap iterasi yield A mengirim satu nilai Fibonacci. A B sama dengan B A tambah B memperbarui nilai berikutnya. kita dapat yang pertama itu adalah While 1 kode untuk element. membuat generator berjalan tanpa batas. Kita lanjut ke bagian testing. Menampilkan tulisan ke layar. Tulisan yang nomor adalah Pada bagian testing ini yaitu mengecek bahwa Vip memang bertipe generator. Look for mengambil nilai dari generator dan mencetak 10 bilangan Fibonacci pertama, lalu berhenti dengan break. Kita lanjut pada yang selanjutnya yaitu dengan nama lambda function. 1. Baris pertama. Pada baris pertama ini adalah list angka. Kita lanjut pada look for memeriksa setiap angka dalam list. Lanjut ke baris yang ini. Pada baris ini adalah fungsi lambda untuk mengecek apakah angka ganjil. Kita lanjut pada bagian print. Print ini mencetak true jika angka ganjil dan false jika angka genap. Kita lanjut pada varian selanjutnya yaitu list comprehension. Berikut adalah kodenya. Numbers ini adalah list berisi angka desimal yaitu positif dan negatif. New list ini menggunakan list komprehensif untuk memilih angka yang bernilai positif, mengubahnya menjadi integer dengan integer. Pada baris yang terakhir ini menampilkan isi list, isi list hasilnya. Kita lanjut pada varian selanjutnya yaitu map, filter, dan reduce. Pada map digunakan untuk mengubah setiap elemen di myfloats, menguadratkan angka lalu membulatkannya sampai 3 desimal. Filter digunakan untuk menyaring data di mynames, hanya nama dengan panjang kurang lebih 7 karakter yang diambil. Kita lanjut pada reduce. Reduce digunakan untuk menggabungkan semua elemen myNumbers, mengalihkan semua angka menjadi satu nilai akhir. Kita lanjut pada bagian print. Yang pertama, map result. Ini yaitu list hasil kuadrat angka.
Metode ini Lanjut dipanggil langsung ke filter result. Ini yaitu list nama pendek. Kita lanjut pada yang terakhir, reduce result. Ini yaitu hasil perkalian semua angka. Selanjutnya dengan nama file multiple function arguments. Pada baris ini menampung argumen tambahan dalam bentuk tuple. Pada baris yang selanjutnya ini menampung argumen keyword dalam bentuk dictionary. Fungsi mengecek apakah nilai magic number sama dengan 7. Pada bagian tes, ini yang pertama memastikan full menghitung jumlah argumen tambahan dengan benar. Kedua, memastikan bar mengembalikan true atau false sesuai nilai magic number. Kita lanjut pada file yang selanjutnya, yaitu parsing CSV file. Pada baris pertama dan kedua ini digunakan untuk mengolah file CSV dan mengatur path file. Pada base dir ini menentukan folder tempat file pattern berbeda. Pada input path ini dan output path ini lokasi file CSV input dan output. Kita lanjut ke baris ini. Ada baju yang bisa dipinjam. Baris ini adalah untuk dibaca. Baris ini yaitu program membuka input file CSV untuk dibaca dan output file CSV untuk ditulis. Pada CSV reader membaca isi CSV reader menulis ke CSV baru. Kita lanjut ke next reader. Next reader ini mengambil header lalu menyalinnya ke file output. Kita lanjut pada baris yang ini yaitu look for row in reader, membaca setiap baris data. Jika nilai kolom pertama lebih dari 50, baris tersebut ditulis ke file output. Kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu partial function. Pada baris ini adalah fungsi dengan 4 parameter yang menghitung U kali 4 tambah V kali 3 tambah W kali 2 tambah X. Pada baris yang ini membuat fungsi baru P dengan nilai U sama dengan 5, V sama dengan 6, W sama dengan 7 sudah tetap dan dibekukan. Pada baris yang terakhir ini adalah saat P 8 dipanggil nilai X sama dengan 8. Lanjut pada kode selanjutnya, yaitu regular expression. Pada baris ini membuat pola regex untuk mencocokkan teks on atau off. Pada baris yang selanjutnya ini mencari pola tersebut dalam string. String pertama cocok sehingga mengembalikan match object. String kedua tidak cocok sehingga menghasilkan none. Kita lanjut pada bagian latihan. Pada bagian latihan ini menerima pola regex email, mengecek apakah setiap email dalam list cocok dengan pola tersebut menggunakan rematch. Jika tidak cocok, maka harus mencetak pesan gagal. Jika cocok, maka mencetak pas. Lanjut pada baris yang terakhir,
Ini adalah tempat mengisi regex untuk mencocokkan alamat email. Oh ya, 6. Pada code ini Selanjutnya ada kode dengan nama file serialization. Pada bagian yang pertama ini digunakan untuk mengolah data JSON. Lanjut pada bagian ini mengubah string JSON menjadi dictionary Python, menambahkan pasangan nama gaji baru ke dictionary dan mengubah dictionary kembali menjadi string JSON dan mengembalikannya. Pada bagian tes ini memanggil fungsi untuk menambahkan data Mi 800, mengubah hasil JSON kembali ke dictionary dan mencetak gaji Alfred, Jane, dan Mi. Kita lanjut pada file yang terakhir, yaitu set. Pada baris yang pertama dan kedua ini adalah list nama. Pada baris yang ini dan yang ini, pada baris keempat dan kelima ini mengubah list menjadi set atau menghapus duplikasi. Pada baris yang terakhir ini menghasilkan elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Hasil yang dicetak adalah Jack dan Eric. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.